Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwardiah Rahab dari PGMI 6 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebagai warga negara yang agraris, wilayah Indonesia yang dapat ditumbuhi berbagai macam tumbuhan di pertanian dan perkebunan, tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanami di lingkungan yang sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam di Indonesia. Seperti di dataran tinggi, ciri-cirinya itu ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, udaranya dingin dan tumbuhannya subur. Dan jenis tanamannya itu seperti brokoli, wortel, kol, dan kentang. Dan di pegunungan ciri-cirinya ketinggian dari lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, udaranya dingin dan di tumbuhannya juga subur. Jenis tanamannya itu teh, karet, kentang, dan pohon kina dan wortel. Di pantai, ciri-cirinya itu ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, udaranya panas, dan tanah kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman itu pohon kelapa, tanaman bakau, dan pandan. Hubungan lingkungan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan, potensi sumber daya alam, teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencarian masyarakat itu petani, perkebunan, pekebun sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan di dataran tinggi, potensi sumber daya alam, brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencarian masyarakatnya itu petani, perkebunan, petani sayur, dan peternak, dan pedagang. Sedangkan di lingkungan dataran rendah, potensi sumber daya alam, padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencarian masyarakatnya itu petani, peternak, pedagang, dan karyawan ataupun buruh. Sedangkan di lingkungan pantai, potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, dan garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencariannya di masyarakat yaitu nelayan, pedagang ikan, petani garam, dan kelapa pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian ataupun pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan yang bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dapat dihasilkan dan mata pencariannya masyarakat. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berdasarkan ketersediaan di alam. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus, contohnya air, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkit listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, dan jagung sebagai sumber bahan makanan, serta tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, tadi saya sudah jelaskan manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya barang-barang tambang seperti batu bara, timah, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan paret untuk pembuatan lilin. Baja besi, bahan pembuatan peralatan rumah tangga,
Marmer pemanfaatannya itu bahan bangunan rumah tangga ataupun gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek api. Nikel bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan jangan lupa tonton. Terima kasih. Assalamualaikum.